Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswa Ibu, hari ini kita lanjutkan kembali ya materi pembelajaran fisika kita. Sebelumnya, apa materi yang sudah kita pelajari? Yo, masih ingat atau tidak? Nah, materi pelajaran kita yang minggu kemarin, bab pertama yaitu tentang besaran dan satuan. Nah, untuk bab yang kedua ini, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang vektor ya. Pada materi vektor, ada dua jenis besaran yang kita kenal kan. Kalau kemarin ada besaran pokok dan besaran turunan, nah di sini ada besaran skalar dan besaran vektor ya. Kita bahas satu-satu dulu. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar itu berarti besaran yang hanya punya nilai saja. Tidak ada arah yang menentukannya. Contohnya ada apa? Ada waktu, ada suhu, ada volume, ada laju, energi, dan lain-lainnya. Ya, kita ambil saja waktu. Waktu hanya kita menunjukkan nilainya saja, misal waktunya 5 sekon. Apakah ada arahnya? Misal Tony berjalan selama 5 sekon, waktunya 5 sekon, waktunya ke arah timur. Jadi tidak ada arah ya, itulah besaran skalar. Sedangkan besaran vektor itu adalah besaran yang punya besar, yang punya nilai, dan juga punya arah. Contohnya apa? Contohnya kecepatan, percepatan, gaya, momentum, impuls, ya, tekanan, dan lain-lain sebagainya. Jadi dia punya nilai dan juga arah. Contohnya misal, Ani berjalan dengan kecepatan 10 meter per sekon ke arah barat daya. Jadi dia punya nilainya berupa kecepatan V sama dengan 10 meter per sekon dan arahnya ke barat daya. Oke, itu pengertian dari besaran skala dan besaran vektor. Ya, pembelajaran kita kali ini kita fokuskan ke besaran vektor. Nah, di sini besaran vektor punya catatan. Kalau besaran vektor itu tergantung pada sistem koordinat. Yang kita ketahui ada berapa sistem koordinat kita? Kalau 2 dimensi itu berarti koordinatnya hanya X dan Y. Kalau misalnya koordinat kita dalam bentuk 3 dimensi, maka ada X, ada Y, dan ada Z. Oke, kita buka selanjutnya. Nah, tadi pengertian besaran vektor. Sekarang penggambaran dan penulisan. Penulisan ini maksudnya adalah notasi dari vektor itu sendiri, ya. Vektor digambarkan dalam bentuk garis. Garis yang punya anak panah. Anak panah ini menunjukkan arah dari vektor itu sendiri. Titik P itu sebagai titik pangkal dari sebuah vektor. Dan anak panah di sini berupa titik Q itu sebagai ujung dari vektor, ya. Panjang PQ, panjang dari vektor ini, panjang dari pangkal ke ujung itu disebut sebagai besarnya atau panjang dari vektor. Notasi dari vektor itu bisa kita tuliskan dalam bentuk huruf kapital, di mana huruf kapitalnya bisa kita tebalkan, kita berikan anak panah di atas atau berupa huruf kapital dalam huruf miring. Terus untuk besarnya vektor itu sendiri kita gambarkan pakai tanda mutlak. Jadi kalau ditanyakan di soal besarnya suatu vektor, maka kita tuliskan dalam bentuk tanda mutlak dari simbol vektor itu sendiri. Notasi vektor tadi ingat ketiga cara penulisan seperti ini, ya. Oke. Selanjutnya, dua vektor yang sama jika arah dan besarnya sama. Ini catatan untuk cara penggambaran dan penulisan vektor tadi ya. Nah, jadi jika ada dua vektor yang sama dan di mana arah dan besarnya juga sama, maka bisa kita tuliskan vektor A itu sama dengan vektor B. Nah, di sini vektor A tertuliskan ada tanda garis di tengah. Ini berarti vektor A besarnya 2 satuan
vektor B besarnya 2 satuan juga, ya. Jika dua vektor dikatakan tidak sama, jika besarnya sama tapi arahnya berbeda. Ya, di sini arahnya ke kanan, vektor B arahnya menuju ke arah kanan tapi ke atas. Maka vektor A tidak sama dengan vektor B. Terus, dua vektor dikatakan tidak sama jika besarnya tidak sama tapi arahnya sama. Yang vektor A dia memiliki 2 satuan. Sedangkan vektor B punya 1, 2, 3. Vektor B punya 3 satuan. Arah sama-sama ke kanan, tapi nilainya yang A 2 satuan, yang B 3 satuan. Maka vektor A tidak bisa kita katakan sama dengan vektor B. Jadi A tidak sama dengan vektor B. Terus besar dan arahnya berbeda. Ini tentu sudah jelas ya. Yang A ke kanan, yang B ke kanan ke atas. Yang ini 2 satuan, yang A vektor 2 satuan, yang B 3 vektor satuan. Berarti sudah jelas vektor A tidak sama dengan vektor B. Oke, Ibu rasa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa tugas, tulis di buku catatan, nanti kita bahas di kelas, di pertemuan tatap muka. Oke, Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.